Ramadan Karim kembali menemani Anda pemirsa yang budiman. Tuntunan kedua dalam melaksanakan ibadah puasa agar puasa kita berpengaruh kepada kesehatan kita adalah takjilul futur. Takjilul futur artinya segera berbuka apabila sudah masuk waktu berbuka. Melakukan takjil, menyegerakan berbuka adalah perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita dalam melaksanakan ibadah puasa tidak boleh menunda-nunda berbuka. Karena alasan belum mendesak. Atau masih kuat untuk tidak makan. Tunda sampai jam 10, sampai jam 8 tidak berbuka. Tidak boleh. Karena ini tuntunan. Di awal kami katakan bahwa ibadah itu akan benar manakala ada perintah dari Allah, Rasulnya, kemudian kita lakukan sesuai dengan perintah. Nah, tuntunan ibadah puasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Begitu datang waktu maghrib, kita membatalkan puasa dengan 3 butir kurma atau minum air atau makan makanan yang ringan. Kemudian kita melakukan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat kita lanjut makan atau makan yang berat. Ada suatu cerita terjadi pada 2 hari puasa kemarin. Ada seorang sahabat lapor kepada saya. Pak Ustadz, kemarin saya masuk rumah sakit. Saya kira Allah telah sudah memanggil saya. Ajal saya sudah sampai. Kenapa? Begitu berbuka, saya berkeringat. Bercucuran keringat. Kemudian berkunang-kunang penglihatan. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Siloam. Saya kira kena serangan jantung. Ternyata setelah diagnosa, kata dokter, Bapak asam lambungnya naik. Saya bertanya, apa yang Anda makan? Dia bilang dia berbuka dengan 1 gelas kelapa muda, dogan, pakai es yang sudah cukup dingin. Nah, ini takjil yang kurang menyehatkan. Artinya ketika takjil itu Rasulullah menganjurkan kita makan kurma. Artinya kita makan makanan yang mudah dicerna. Bukan makanan yang berat, apalagi es, apalagi kita sudah dalam keadaan perut kita kosong diisi dengan air yang dingin. Ini tentunya tidak sehat bagi perut kita, bagi kesehatan kita. Maka berangsur-angsurlah. Kita mulai dengan makanan yang ringan. Tapi menyegerakan makan. Menyegerakan iftar, futur, berbuka. Itu adalah bagian daripada tuntunan melaksanakan ibadah puasa. Tidak boleh kita mengatakan saya mampu, saya kuat untuk tidak makan. Bukan masalah kuat dan tidak kuatnya. Akan tetapi yang penting adalah terhadap perintah Allah itu adalah sami'na wa ata'na. Kita dengarkan perintah Allah itu untuk kita taati. Apa yang ditaati? Sesuai dengan anjuran dan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disitulah kemaslahatan akan datang. Kita disuruh melakukan takjil segera. Kenapa? Karena disitulah kemaslahatan. Sama saja kita melakukan sholat subuh pada waktunya. Boleh nggak sholat subuh dilakukan pada jam 8 pagi? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena kebaikannya itu ada pada waktunya.
Jadi ketika kita disuruh sholat subuh 2 rakaat pada waktunya, sesungguhnya ada 2 perintah. Perintah yang pertama adalah perintah melaksanakan sholat. Yang kedua, perintah melaksanakan sholat pada waktunya. Sama juga puasa. Di situ ada 2 perintah. Pertama, kita wajib melaksanakan ibadah puasa, 1. Kemudian kita juga melakukan puasa itu sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disitulah kemaslahatan yang akan kita dapat. Disitulah kebaikan yang kita akan peroleh. Disitulah pahala yang akan diberikan Allah kepada kita. Tapi manakala tidak dilakukan sesuai dengan tuntunan, kemaslahatan pun tidak ada, kebaikan tidak ada, barangkali pahala pun tidak ada. Maka akhirnya adalah apa yang kita kerjakan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya adalah menjadi pekerjaan yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Padahal kita sebagai orang yang mukmin tidak boleh melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Kapan pekerjaan itu bermanfaat? Kalau itu ibadah kita kepada Allah, manfaatnya ada pada 2 titik. Yang pertama, ada perintah Allah. Yang kedua, dikerjakan sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar itu, kemaslahatan, manfaat, kebaikan tidak akan kita peroleh. Yang kita peroleh hanyalah haus dan dahaga. Tidak ada pahalanya, tidak ada kebaikannya, sia-sia hidup kita. Maka dari itu, ibadah itu marilah kita lakukan dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mencintai Allah, kita taat kepada Allah, karena kita yakin Allah Maha segala-galanya. Allah sumber kebaikan. Dari Allah kebaikan. Maka kita melakukan kebaikan, dan kebaikan tidak akan ada manakala kita tidak mengikuti anjuran, tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang budiman, jangan kemana-mana. Ramadan Karim akan kembali setelah yang